Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, PM, dan MM dengan saya Mat Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan berbagi dengan teman-teman tentang tools ya yang teman-teman harus ketahui di dalam SAP ya. Materi kita yaitu tentang SAP query ya. Nah, nanti kita akan membahas apa yang dimaksud dengan SAP query ya. Kemudian nanti juga yang keduanya adalah mengapa kita membutuhkan SAP query. Kemudian prerequisite ya dari SAP query, kemudian tikot-tikot apa saja yang digunakan di SAP query ya. Oke. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan SAP query ya. SAP query adalah suatu query, suatu logika yang dibuat ya, yang dibuat oleh konsultan untuk menghasilkan report ya. Mungkin saja adanya permintaan dari customer ya atau dari user untuk menghasilkan suatu report, maka dibuatlah suatu query ya. Kemudian mengapa kita membutuhkan SAP query? Kita tahu bahwa sesungguhnya report itu bisa dibuat oleh tim technical konsultan, yaitu dalam hal ini ABAP ya, ABABER. Nah, dengan adanya SAP query untuk hal-hal yang simple ya, tentu saja kita bukan tidak membutuhkan, kita bisa lakukan dengan SAP query ya. Namun kalau untuk hal-hal yang reportnya memang kompleks, tentu saja kita membutuhkan technical konsultan. Dan untuk report-report yang kompleks pun, untuk mengetahui secara simpelnya kita bisa membuat suatu SAP query ya, yang nanti dari hasil report SAP query itu kita bisa mengajukan ke tim dari technical konsultan untuk memasukkan rekalkulasi atau perhitungan-perhitungan yang lebih kompleks tentunya. Oke, jadi mengapa itu kita membutuhkan SAP query ya, khususnya untuk hal-hal yang pembuatan laporan, baik yang simple maupun yang kompleks. Oke, yang ketiga berikutnya adalah apa sih persyaratan atau persiapan untuk membuat SAP query. Dalam hal ini saya akan memberikan satu contoh saja ya, bagaimana cara membuat query. Jadi nanti dalam prerequisite-nya SAP query saya akan mengambil tema dari material master ya, supaya lebih mudah dipahami, karena dari material master saya kira semua orang bisa memahami dan menggunakan dari konsep material master ya. Tentu saja nanti bisa dikembangkan ke vendor master misalnya, atau ke purchase order table, dan atau ke production order dan seterusnya gitu ya. Kemudian tikot ya, di sini nomor 3 ada tikot apa saja yang dipergunakan di SAP query ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di sini saya bisa showkan adalah tikot yang dipakai adalah SQ03 ya. SQ01, SQ02, SQ03 ya. Jadi secara yang ini ada pembuatan SAP query yang klasik ya. Nanti ada lagi yang lebih familiar pakai menggunakan tikot SQPI ya. Tapi di video tutorial ini saya akan memperlihatkan dulu bagaimana cara membuat SAP query dengan tikot SAP query yang klasik yang ini ya. Oke.
Sebelum kita lanjut ke materi, ya, materi bagaimana cara membuat SAP query, seperti biasa saya ingin memberitahukan ke teman-teman yang ingin mempelajari SAP lebih lanjut, di mana di situs sapindonesia.net di sini ada pembahasan silabus, ya, silabus materi SAP PP, QM, PM, dan MM, ya. Jadi di sapindonesia.net ini keempat modul materi itu sudah saya sampaikan di sini, baik pada master data, transaksi maupun ke configuration, ya. Nanti teman-teman bisa mencari di sini materi yang dibutuhkan sebagai referensi. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat bagaimana konsepnya. Misalnya saya ingin mencari konsep tentang MRP. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa pembahasan tentang MRP. Nanti bisa klik seperti itu. Kemudian juga ini contohnya, ya. Kemudian saya back kembali. Nah, ini ada yang keduanya juga. Jadi pembahasan dari SAP MRP ini banyak sekali pembahasannya. Tapi ini cukup membekali teman-teman memahami tentang konsep MRP, ya. Kemudian juga di sini ada kita lihat di hub. Nah, di SAP PP ini pembahasannya Anda teman-teman bisa lihat di sini ada master data, ya, master data SAP PP, baik itu pada material master, BOM, work center, routing, production version. Kemudian juga ada planning process, ya, MRP, production order execution, dan configuration. Ini semua materinya sudah ada di caption sebelah kanan sini, ya. Nanti teman-teman bisa cari. Begitu pula untuk SAP PPI. Jadi kita tahu bahwa di SAP manufacturing itu ada model discrete manufacturing yang tadi, dan ini ada model proses industri. Nah, ini ada materinya sudah saya juga bahas. Nah, teman-teman bisa lihat nanti sendiri, ya. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa juga materi SAP PM, ya. Anda bisa lihat di sini SAP PM configuration. Oh, jangan configuration yang ini, ya, refurbishment. Nah, ini juga pembahasannya tentang SAP PM, step-stepnya, kemudian prerequisite-nya juga seperti apa. Kemudian saya sediakan juga video tutorialnya berikut tentang gambaran caption-caption yang ada di masing-masing SAP PP, QM, PM, dan MM, ya. Kita lihat yang lain. Ini ada maintenance strategi, ya, seperti ini konsepnya, juga nanti ada video tutorialnya. Namun pembahasan di sini, ya, di sapindonesia.net ini saya memberikan explain-nya tidak lama durasi yang saya sampaikan, rata-rata di atas 15 menit, ya, 15 sampai 30 menit. Namun untuk materi yang full, yang lebih terunut, lebih prosedural, ya, teman-teman bisa mereview ke sini, ya. Teman-teman bisa melihat di SAP silabus ini. Nah, di silabus ini saya sudah urutkan berdasarkan materi. Jadi di SAP PP nanti ada materi, beberapa materi seperti ini, ya, sampai 24 materi. Ini MRP yang tadi kita showkan. Nah, seperti ini ada file PPTX-nya, ada penjelasan dari saya di video tutorialnya, ya. Nah, di sini lebih intens pembelajarannya dan Anda langsung bisa online ke situs materi sapindonesia.net, ya. Nah, untuk yang QM, begitu juga untuk QM, kita lihat di sini ada kursus SAP QM. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini silabusnya SAP QM. Ini juga pembahasannya tidak detail, tetapi ini hanya memberikan stimulus ke teman-teman konsultan QM untuk memahami konsep yang ada di SAP QM, ya. Teman-teman bisa lihat di sini pembahasannya. Misalnya saya lihat di sini di home, bentar. Nah, ini dia ada, kita lihat tuh, bentar. Ada di master data, ada sampling procedure, ada inspection, ya. Sudah lengkap. Jadi saya memberitahukan teman-teman ini materinya sudah lengkap semua, ya. Namun durasinya tidak lama, ya, 15 sampai 20 menit.
SAP KM ini. Nah, begitu pula nanti untuk teman-teman yang ingin fokus di sini di silabus SAP KM ini bisa lebih terarah. Ya, di sini ada materinya juga seperti yang tadi SAP PP sampai 24 ya. Mulai dari master data ya sampai ke transaksi sampai ke configuration ya. Materinya memang full. Dan begitu pula saya sertakan ini file PDF, ini ada contoh-contohnya. Anda bisa menirukan seperti yang saya bikin seperti ini. Oke, kita lihat yang PM ini. Nah, yang PM juga begitu. Kalau Anda yang ingin melihat sekilas-sekilas bisa di kursus SAP KM di sini, ya. Ini juga materinya sudah lengkap dari master data sampai ke konfigurasi. Untuk teman-teman yang ingin fokus bisa ke sini, ya. Sorry. Oh, sorry, PM ini ya. Ya, ini untuk PM ya. Nanti ini juga materinya banyak, sudah sampai 20 ya. Lengkap semua dari master data sampai ke configuration. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini ada pembahasannya. Tuh, seperti ini. Oke. Jadi kita lihat ke paling bawah. Ya, seperti itu ya. Jadi ada materinya, ini ada konfigurasinya juga. Oke. Untuk teman-teman yang berminat silakan hubungi saya, nanti kita akan adakan diskusi bagaimana caranya Anda bisa memahami, menguasai dan mengakses situs-situs yang sudah saya bikin ya. Oke, kita akan coba membahas tentang SAP Query ya. Di SAP IDES ini. Sekali lagi untuk teman-teman juga yang ingin memiliki ini sistem SAP IDES, nanti teman-teman bisa hubungi saya juga untuk mendapatkannya. Oke, yang pertama adalah sini kita tulis dulu. Tikot yang dipakai adalah SQ03 ya. Kemudian nanti SQ02 kita mundur dari 3 ke 2 baru ke SQ01. SQ03 adalah create ya. Create atau change display user group. Oke, sedangkan yang SQ02 itu adalah ini sama. Ini adalah buat info set ya. Yang SQ01 bisa copy aja. Adalah untuk meng-assign info set to user group ya. Nah, seperti itu. Yang terakhir nanti kita buat SQ01 untuk membuat query-nya.
Oke, kita coba yang SQ03. SQ03. Nah, tampilan yang pertama adalah Anda mesti perhatikan di sini. Tampilannya adalah di paling atas adalah query area. Nah, ini yang global area, cross client. Nah, ini Anda ganti ke standar dulu, ke standar area. Caranya seperti apa? Caranya Anda masuk ke environment. Di sini ada query area. Kemudian Anda pilih yang standar area yang ini. Kemudian close ya. Sudah. Kemudian berikutnya adalah kita cek lagi area. Ini yang standar ya. Oke, udah. Kemudian user group ya. Anda buat user groupnya diawali dengan Z ya, dibiasakan dengan huruf Z. Misalnya saya bikin karena kita ingin menampilkan laporan material ya, berdasarkan dari report MM60, kita bikin ZMM60 ya. Oke, kemudian create ya seperti itu. Nah, di sini descriptionnya adalah report MM60 ya, seperti itu. Kemudian save. Oke, ini user group ZMM60 save ya, udah kita save. Nanti kalau untuk menceng bisa di sini ya, seperti ini. Ini ceng ya, Anda bisa ceng. Kemudian save ya. Oke, itu yang pertama adalah membuat user group ya. Ini gampang sekali. Kemudian yang kedua adalah kita membuat info set ya. Caranya ini saya tutup dulu /n SQ02. Nah, Anda buat info setnya supaya memudahkan, kita buat sama aja ya. Lihat MM60. Kemudian create. Nah, ini juga descriptionnya ya. Report info set MM60 ya. Kemudian pada table join using basis table, di sini Anda masukkan tabelnya, di mana untuk latihan kita ya, kita akan masukkan adalah material master ya, material master tabel master yaitu Mara ya, Mara. Kemudian nanti kita coba masukkan Marsi. Kemudian MBEW ya. Ini adalah tabel-tabel yang ada di material master ya, supaya lebih mudah Anda pahami. Saya masukkan yang Mara di sini, oke. Mara. Kemudian ini abaikan aja, kemudian oke ya. Nah, tampilan berikutnya adalah seperti ini ya, muncul tabel Mara ya. Lalu bagaimana dengan tabel yang lainnya yang tadi kita ingin juga masukkan ya, tabel MBEW tadi ya. Nah, di sini ada insert. Ini kalau kita lihat di sini insert table ya. Anda bisa klik ini atau kita lihat di atas. Nah, di sini juga bisa insert. Berikutnya adalah Marsi ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke, ya sudah ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah kita dari sini aja.
adalah tabel berikutnya adalah NBW ya. Oke, nah ini udah ada ya seperti ini. Dan ini secara otomatis Anda lihat di sini sudah di join ya, sudah dihubungkan key-nya yang ada di masing-masing table. Ini mat_nr, ini ada mat_nr, ini juga mat_nr ya. Join-nya dengan menggunakan key dari material number ya. Oke. Kemudian setelah itu kita back, ini sudah jadi, kita back. Kemudian ini pada saat ada pilihan seperti ini maksudnya adalah setelah kita menghubungkan, setelah kita memilih table, maka nanti fieldnya ini nanti kita akan pilih ya, tidak semua field ditampilkan ya. Jadi ada beberapa field yang kita pakai saja ya, yang dibutuhkan. Jadi pilih yang ini, create empty field group, oke. Yang ini ya, kemudian oke. Nah, tampilannya sekarang menjadi tampilan seperti ini. Di sebelah kanan ini adalah sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sama ya. Jadi di sebelah kanan adalah hasil dari pemilihan select yang ada di sebelah kiri. Kita coba yang marah ya. Yang marah Anda tik di sini, marah, biar keluar field-fieldnya. Oke. Ini udah keluar fieldnya. Sebelum kita masuk dan memilih field-field mana aja yang ingin ditampilkan, tentu saja Anda harus tahu dulu. Kita masuk dulu ke material ya, /OMM03 ya. Kita lihat dulu materialnya. Misalnya, coba kita lihat ini ya, misalnya aja. Nah, ini adalah tabel material ya. Di sini ada base unit of measure. Nanti kita coba tampilkan ini ya. Kemudian juga nanti kita coba yang material grupnya, kemudian old material number, division. Ini sampel aja ya. Terserah Anda juga, Anda yang mau dikeluarkan informasi apa bebas ya. Saya mengambil contoh yang ada aja. Kemudian, nah sebelum yang kesini juga, kalau kita lihat tick code dari MM60, ya misalnya kita ingin lihat gula ya, gula, oke. Nah informasi yang ada ini di sini sebenarnya ini terbatas sekali ya, teman-teman bisa lihat di sini kolom yang di hidden itu nggak ada ya, jadi semua udah ditampilkan di MM60 adalah seperti ini ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tidak ada base unit, ada ya, base unit of measure ini ada. Kemudian out material tadi kita lihat di sini. Nah, di sini out material number, material group di sini tidak ada ya. Kita lihat lagi coba. MRP type, di sini ada MRP type, MRP type ada ya. Nah, kita bisa menambahkan informasi yang dibutuhkan ya. Teman-teman bebas di sini mau melihat informasi misalnya apa ya? Press control ya. Ini ada nggak? Press control, valuation class, kita lihat. Oh, ini valuation class ada ya. Press control ini ada ya. Coba kita tampilkan yang ini aja ya, yang gampang aja deh, out material. Jadi apa saja yang Anda butuhkan bisa kita report ya. Atau purchasing group, di sini ada purchasing group AYA ya. Kita coba. Nah caranya, teman-teman klik yang di sini, kemudian ini masuk ke help, menu sini icon help. Untuk mengetahui fieldnya apa gitu ya. Nah, mulai muncul pop-up seperti ini. Kemudian ini kan processing group ya. Anda masuk ke sini, technical information. Nah, di sini bisa kelihatan tuh field name-nya adalah GRP ya. Saya tulis dulu di sini untuk tabel Marsi di sini.
EKGRP ya, EKGRP. Oke, ini Marsi ya. Anda perhatikan atas ini Marsi. Oke, kemudian kita lihat yang out material tadi. Nah, mana tadi out material? Nah, yang ini ya. Kita klik, kemudian kita lihat tanda tanya lagi, kita lihat ke sini. Nah, ini MARA nih ya. Tapi fieldnya adalah BIS MT ya, BIS MT. Ini yang MARA BIS MT. Kemudian ya, seperti itu caranya, cara sederhananya ya, cara mudahnya Anda bisa lihat seperti itu. Ini kita lihat ini apa fieldnya. Nah, ini adalah mains, field name-nya mains pada MARA ya, mains. Kemudian, nah ada yang lebih cepat, cara yang lebih cepat ya, kalau Anda tidak mau begini, bisa menggunakan T-code lain, misalnya /NSE 11 ya. Kemudian kita lihat yang MARA. Kemudian display. Nah, ini lebih enak lagi, Anda bisa melihat ya. Bisa menampilkan misalnya tadi material group ini ya. Saya copy. Ini ada di MARA ya, di MARA. Terus apalagi informasinya, Anda mau lihat lagi industri sektor misalnya ini ya, saya copy. Dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat yang Marsi. Nah, ini ya, jadi yang Marsi bisa Anda lihat juga misalnya purchasing group tadi ini, EKGRP udah ya. Kemudian MRP tab udah ada. Ya, apa aja deh Anda bisa masukkan. Saya lihat satu lagi, table MBEW, kita lihat tabel MBEW. Ya, kita lihat misalnya apa ya, MLAS sudah. Standar price unit Beckals ya misalnya ini ya price control apa ya, atau inilah ya. Saya punya catatan untuk MBEW ini misalnya nanti MLAS ya. MLAS itu adalah price determination itu adanya di MRP. Sudah nggak ada ya. Oke. Seperti itu, jadi field yang nanti akan coba tampilkan ya, minimal inilah ya. Nanti Anda bisa sesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau yang MARA kita lihat yang MARA itu BIS MT, mana BIS MT? Anda cari fieldnya di sini. Nah, ini ya, BIS MT. Ini bisa di-select beberapa nih ya. Saya coba BIS MT, kemudian mains MA atau nah ini mains ya. Ini seperti ini. MA atau yang ada aja lah ya, biar cepet ya. Ini boleh. Nah, kemudian Anda drag, Anda masukkan ke yang pertama ini ya, si MARA ini yang pertama gitu. Kemudian berikutnya adalah
tabel Marsi, plan data of material, Anda pilih fieldnya. Tadi kita udah beberapa kita udah pilih adalah EKGRP, kita lihat ya. Mana EKGRP? Nah ini ya, misalnya ini, kemudian Anda simpan di sini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah material valuation, MBEW. Ini MLAS ya, Anda cari MLAS. Nah ini ya, MLAS, kemudian Anda tarik ke material valuation. Oke, seperti itu. Kemudian generate dulu, boleh generate dulu, kita generate. Oke, sudah di generate, kemudian kita save. Infoset ZMM60 save ya. Kemudian kita back. Oke, generate yes. Nah, sekarang di sini muncul ya di laporan Infoset ZMM60. Oke. Kemudian itu tadi SQ002 ya, SQ02. Oke, kita sudah membuat ZMM60 baik itu pada grup maupun Infoset. Kemudian yang sekarang yang terakhir kita buat query-nya ya. Ini saya tutup dulu. SQ01. Query-nya ZMM60. Oke. Kemudian create. Oh, sorry, bukan itu dulu. /n SQ02, kita lihat dulu ZMM60. Kemudian kita rule ya. Berikutnya adalah ZMM60. Kemudian kita assign-kan ke dalam grup ya. Kita lihat di sini ZMM60 dicari. Nah yang ini ya. Oke, kemudian save. Nah sekarang new assignment has been saved. Oke, jadi tadi ada step yang terlewat, yaitu Anda harus mengassign ke rule atau user group assignment. Oke, kemudian kita lihat yang terakhir SQ/n SQ01. Kita lihat sekarang di sini. Nah, sekarang udah masuk ya. Infosetnya udah masuk. Jadi ZMM60 kita masukkan ke Infoset ini. Kemudian Anda bikin keterangan dari title, misalnya report material MM60 gitu ya. Ini sudah, ini kemudian Anda next screen. Di sini ada next screen yang ini. Ya, next screen yang ini ya. Nah, ini ada tabelnya, Anda tik semuanya. Kita ingin masukkan semua. Kemudian next screen lagi. Nah, ini Anda juga pilih field-fieldnya yang tadi kita udah choose ya, udah dipilih. Kemudian kita lihat next screen lagi, ada nggak? Oke. Selection tab. Kemudian kita ke basic list ya. Oh, ini sorry, ada yang kelihatan tadi. Oke, back. Bentar, saya back dulu ya. Ini belum kepilih ya, kita pilih semua aja. Oke, ini untuk selection field teksnya. Nanti pada saat dia muncul di layar ya, sebentar. Oke, kita
lanjutkan. Tadi ada field yang kelewat ya, belum kita masukkan. Kita masuk lagi ke ASCII ASCII 02. Nah, ini yang info setnya ya, kita cek lagi. Jadi kalau Anda yang ada kelewatan, Anda bisa seperti ini di ASCII 02. Nah, di MARA material number ini harus masuk ya, harus masuk ke sini sebagai linknya. Ini material number ya. Kemudian Anda tambahkan juga misalnya MARA nggak ada ya, material type boleh Anda masukkan material type ke sini. Kemudian material group juga kita tambahkan di sini. Kemudian di di Marsi kita lihat material number juga Anda masukkan ke sini. Oke, ini kita lihat udah masuk. Kemudian plan tambahkan ke sini. Oke. Material type, valuation class sudah ini ya, kita save lagi. Oke, ini udah kita save. Yes, generate lagi. Oke, save. Sekarang kita lihat di ASCII 01 query-nya ya. Yang ini kita tadi terputus belum buat. Nah, ini kita info setnya kita pasangkan. Kemudian title dari title dari judul laporan adalah report material master ya, MM60 misalnya gitu ya. Kemudian next screen, ini Anda tik semua. Next screen lagi, ini juga ditik semua. Ini kalau ada lagi Anda pastikan ke sini, kita cek nggak ada ya, semua udah ada. Kemudian kita next screen, ini kita pilih selection fieldnya, semuanya kita munculkan. Kemudian dari sini Anda enter. Nah, kemudian di selection screen nanti pada saat input, user input, Anda masukkan misalnya material number ya, misalnya material number urutan pertama gitu ya, screen pertama. Kemudian material material type, oke, urutan kedua. Kemudian plan ya, misalnya plan, atau nggak usah pakai material ya, boleh deh kita pakai ya. Kemudian ini ketiga plan ya. Kemudian kita lihat basic list. Nah, seperti ini ya, tampilannya udah kita masukkan. Kemudian kita save dulu. Oke, udah save, kemudian kita tes ya. Ini ada tes. Oh, not less system query. Sorry, kita lihat dulu sebentar. Oh, ini belum ditik, sorry. Ini kita gedein dulu bentar. Nah, ini kita tik dulu report yang ingin dikeluarkan. Kita tampilkan semua. Ya, seperti itu. Kita lihat ke bawah. Ini additional fieldnya, nanti material number, text, material number, material type, oke ya. Kemudian plan ya, seperti itu. Kemudian kita save. Kemudian setelah itu kita tes lagi. Kemudian varian ini oke aja, masukkan oke. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Ini banyak. Kenapa banyak seperti ini? Tadi kita mentik ya beberapa field sehingga jadi muncul banyak gitu. Namun nanti Anda bisa edit. Ini misalnya kita ingin hanya menampilkan material number
material type sama plan. Sementara yang ininya misalnya kita bisa nggak dipilih gitu ya. Anggaplah ini oke ya, kemudian kita run. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Report material master MM60, material type, ini material group kosong. Nah, ini sesuai yang kita mau ya, seperti itu ya. Oke. Kalau Anda tidak berkenan yang ini, kita coba edit ya, biar muncul 3 aja ya, material number, material type sama plan. Ininya nggak usah muncul, kita lihat. Oke, berarti material number, coba ya. Oke, kita coba lagi. Oh, sorry, masih belum ya. Material number. Coba save. Coba lagi tes. Ya, sekarang udah berkurang ya screen-nya. Ini juga kita bisa tidak dimunculkan. Oke, kita save lagi. Sama ini material number udah ya, material number, material type gitu ya, save. Yes. Oke, nah sekarang munculnya seperti ini. Kemudian kalau kita run, nah seperti ini ya. Jadi cara membuat query tadi kita sudah tunjukkan ya, caranya seperti itu. Ada step-stepnya, nanti teman-teman bisa ulang caranya. Dan T-code-nya hanya menggunakan 3 T-code saja ya. SKI01, SKI02, SKI03. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Nanti saksikan video berikutnya. Bagaimana cara membuat query yang lebih familiar ya. Inilah ada yang lebih sederhana, tapi Anda pun harus tahu cara membuat yang memang ini yang klasikal ya. Ada yang lebih sederhana lagi tadi, nanti menggunakan SQVI itu lebih sederhana. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya kasih tahu. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat query dalam tabel apapun di modulnya masing-masing tentunya ya. Nanti Anda bisa lihat juga di modul PP misalnya membutuhkan join antara beberapa table untuk menghasilkan report yang sudah terlink antara beberapa table, misalnya tabel AFCO sama tabel MARA dan seterusnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif.